أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khatib tak lupa berwasiat kepada kita semua, termasuk kepada diri khatib sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam Islam. Khutbah kita kali ini tentang generasi yang Qur'ani, generasi yang cinta kepada Al-Quran. Di dalam surat Yusuf dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Allah menurunkan Al-Quran di dalam bahasa Arab agar kamu semua dapat memahaminya. Kaum muslimin yang berbahagia, kunci menjadi generasi Qur'ani adalah memahami bahasa Al-Quran. Memahami bahasa Al-Quran artinya memahami bahasa Arab sebagai bahasanya Al-Quran. Misalnya ayat yang menyatakan diwajibkan kepadamu berpuasa. Kalau kita tinjau dari segi bahasa Arabnya, hanya laki-laki yang diwajibkan. Karena kata-katanya di situ alaikum. Kalau terhadap wanita alaikunna. Tapi kenapa dalam lafaznya diwajibkan kepadamu laki-laki berpuasa, tetapi kenapa diwajibkan juga kepada wanita? Inilah diperlukan pemahaman karakter bahasa Arab melalui nahwu sharaf, ditambah lagi dengan pengetahuan ilmu sastra Arab, namanya ilmu balaghah, ditambah dengan ilmu memahami tujuan dari ayat yang dibaca dan kemudian arahnya kemana, apakah ayat itu bersifat umum atau khas, apakah ayatnya bersifat mutlak atau muqayyad, apakah ayat itu bersifat am atau khas. Nah, ini karakter dari bahasa Arab. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, walaupun Al-Quranul Karim menyatakan hanya kepada laki-laki diwajibkan berpuasa, tapi wanita dimasukkan, tidak ada kata alaikunna. Kalau dhamirnya untuk laki-laki alaikum, maka untuk wanita alaikunna. Tidak ada ayat maupun hadis menyatakan alaikunna syia. Tapi kenapa diberlakukan juga untuk wanita? Nah, inilah perlunya memahami bagaimana istinbat hukum dari bahasa Al-Quran. Ya, ini menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis, dan menggunakan kias. Jadi kias yang digunakan diwajibkan kepada laki-laki, tapi juga diwajibkan kepada wanita, kecuali ada dalil lain yang menidakkannya atau meniadakannya. Kias apa namanya? Namanya kias jali, kias yang sangat jelas. Begitu jelasnya terhadap laki-laki, jelaslah untuk wanita. Ditinjau pula dari segi hadis bagaimana pelaksanaan Rasulullah puasa itu bukan dirinya sendiri, tapi juga untuk para istrinya, istri orang-orang beriman. Begitulah pemahaman singkatnya. Bagaimana kalau kita ikutkan lafaznya saja, kita tidak paham. Tapi setelah mengetahui karakter bahasa Arab, terutama sastranya, usul fikihnya, kita tahu begitu rupanya cara para ulama memetik kesimpulan dari kewajiban dan larangan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, kaum muslimin yang berbahagia, hadis. Karakter bahasa Arab juga berlaku terhadap hadis.
Sastra bahasa Arab juga berlaku terhadap hadis. Misalnya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, coba kalau kita pahami secara lafziah saja, secara harfiah, secara teks, berarti di bawah telapak kaki ibu. Lalu diperiksa di bawah telapak kaki itu, kaki ibu cuma ada sendal jepit. Tapi itu adalah kata-kata majazi namanya, kata-kata sindiran. Itu adalah kata-kata yang bukan hakiki, tapi majazi. Kalau kata-kata itu bersifat hakiki, ya benar, telapak kaki langsung. Tapi kalau kata itu majazi, itu artinya orang yang tunduk kepada ibunya, hormat kepada ibunya, selalu tunduk kepada ibunya, orang ini patuh kepada orang tuanya, akan mendapatkan ganjaran surga di akhirat. Jadi dimaksud telapak kaki di situ bukan dalam artian hakiki, tapi dalam artian majazi. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, dari mana kita tahu? Generasi muda Qur'ani harus tahu hal yang seperti itu. Dari pemahaman sastra bahasa Arab dan memahami usul fikih. Itu sebabnya seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas diajari doa oleh Rasulullah. Apa doanya? Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman tentang agama. Bukan hanya pemahaman tentang harfiah saja, bukan yang tersurat saja, tapi yang tersirat di balik kata-kata itu apa? Itulah namanya pemahaman tafaqquh fid din, memahami agama. Kaum